Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan di video kali ini nggak lama setelah Galaxy Unpacked 2025 di San Jose, ini sekarang gua udah langsung pegang device-nya nih, Samsung Galaxy S25 Ultra. Nah, karena suasananya tuh masih anget ya, masih masa pre-order, terus waktu foto-foto di sana juga kan view-nya bagus-bagus. Jadi, langsung aja yuk kita bahas kamera dari Samsung Galaxy S25 Ultra ini karena kita udah ada sampel foto-fotonya. Galaxy S series ini kan udah teruji ya sebagai line up smartphone Samsung yang unggul di bagian kameranya. Bayangin aja ya, dalam 2 tahun terakhir ini HP itu dikenal sebagai kamera konser, terus kamera yang bisa zoom yang jauh, motret bulan dan sebagainya lah, lengkap. Kamera astro dan juga jago low light. Kalau kalian lihat review gua sebelumnya untuk Galaxy S23 Ultra, S24 Ultra, itu kan kita bawa hunting kemana-mana ya. Nah sekarang nih giliran S25 Ultra. Ini tuh kita jadi berekspektasi yang tinggi nih, apa aja sih upgrade dari kameranya. Nah untuk di bagian hardware nih kita udah sama-sama lihat kalau cuma satu upgrade aja di kamera ultra wide nya, which is gue juga di awal sempat mempertanyakan loh kok cuma satu aja nih, alasannya apa nih. Dan ternyata mereka ingin meratakan dulu ketiga lensa superior mereka di kamera belakangnya, yaitu main kameranya, ultra wide kamera, dan telephoto 5x kameranya. Waktu di S23 Ultra mereka naikin sensor kamera utama, lanjut di S24 Ultra mereka naikin telephoto 5x-nya, dan di S25 Ultra sekarang mereka upgrade sensor kamera ultra wide-nya jadi 50 megapiksel. Digabungin dengan update software dan juga interface kamera yang baru, itu tampilannya mengikuti ya karena seragam nih di One UI 7. Tampilannya jadi lebih fluid, lebih dimudahkan, dan punya beberapa fitur killer yang nomor wahid buat gua yaitu exposure value. Ini baik di foto ataupun di videonya ada ya. Jujur ya, gue suka banget sama kamera smartphone kalau ada fitur exposure value seperti ini. Bikin foto underexpose itu seru ya, jadi deep shadow-nya terus highlight-nya berasa punya power. Yang kedua yang gue pengen highlight adalah kemampuan rekam videonya dalam format log di resolusi yang paling tertingginya, yaitu 8K 30 fps. Ini jadi satu-satunya di bos yang bisa rekam 8K 30 fps format log. Ini menarik banget nih ya, dengan ratanya sensor kamera belakang yang udah sampai 50 megapiksel semua, ini memungkinkan buat take video dalam resolusi tinggi dan bisa format log. Ini jelas ya, jadi satu step di atas kompetitornya termasuk pendahulunya. Settingan ini best banget ya buat bikin video sinematik. Kayak begini contohnya, gue ada rekam di 8K 30 fps dan 4K 120 fps pakai format yang log. Selain bisa 8K, dia juga bisa rekam 4K di 120 fps untuk kamera utama dan kamera ultra wide-nya aja. Dan sisanya ini rata nih, 4K 60 fps di semua lensanya, termasuk format log-nya. Kecuali kamera depan ya, karena kamera depan kan nggak didesain untuk format log. Oke guys, hari ini kita lagi ada di La Jolla namanya. Di sini kita mau melihat ada singa laut. Sekalian kita tes kamera zoom dari Samsung Galaxy S25 Ultra. Kita coba ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan ini resolusinya resolusi yang maksimum di 4K 60 fps. Sebenarnya bisa ya resolusinya up to lagi ke 8K 30, tapi ini gue tesnya di 4K 60 fps. 5 kali, dan ini 10 kali. Lagi apa itu berantem ya?
Dengan update ini juga bikin perekaman video di kondisi yang low light juga makin bagus. Ini minim noise, bahkan di resolusi 4K 60 fps-nya ini pilihan resolusinya yang paling standar ya untuk kebanyakan smartphone flagship dan hasilnya bagus banget. Kita bisa pindah langsung ke kamera ultra wide. Nah, ini kamera ultra wide-nya. Balik lagi satu kali, tiga kali, dan ke 5 kali, 10 kali, balik lagi ke satu kali. Kita coba sambil jalan. Pindah lagi ke ultra wide. Next kita ke bagian audio nih. Samsung nggak mau kalah nih. Samsung punya fitur namanya Audio Eraser. Dengan bantuan Galaxy AI tentunya ini akan memudahkan kita pada saat merekam video dengan kualitas audionya yang lebih proper lagi. Gimana nggak proper? Ini ada beberapa pemisahan suara gitu ya, seperti suara angin, suara noise, suara crowd, suara people. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi bisa langsung di separate semuanya masing-masing. Jadi hasilnya lebih bagus. Golden Gate Bridge, ini jembatan di San Francisco yang warnanya merah. Dan sekalian aja kita langsung ngetes ini fitur baru dari Galaxy S25 Ultra, yaitu Audio Eraser. Golden Gate Bridge, ini jembatan di San Francisco yang warnanya merah. Dan sekalian aja kita langsung ngetes ini fitur baru dari Galaxy S25 Ultra, yaitu Audio Eraser. Karena di sini tuh ada banyak suara-suara ya, ada suara ombak, terus suara angin juga. Ada satu fitur oke dari videonya, yaitu Smooth Slider Zoom. Ini memungkinkan kita untuk gunakan metode slider untuk zoom in dan zoom out video untuk menghasilkan efek zoom yang transisinya itu slow banget. Nggak seperti kayak kita pakai mode yang di tap angkanya gitu loh. Zoom innya kan agak kaget tuh. Nah kalau ini nggak, slow banget, jadi hasilnya lebih baik. Menurut gua ini asik banget ya. Jadi ibaratnya kayak kita punya lensa, bawa lensa tuh dari 13 mm sampai ke 300 mm dengan hasil yang sangat reliable. So lanjut kita ke kamera ultra wide ini yang sekarang bisa take foto dalam resolusi yang paling tinggi, yaitu 50 megapiksel. Ini sih kepake nggak kepake sih ya, tergantung kita gunainnya tuh buat apaan. Untuk dipakai crop ini oke, untuk reframing jelas ini bakalan kepake, dan untuk show off lu punya kamera yang oke ya bisa juga, karena sekarang ini menurut gua processingnya udah makin maksimal ya. Kalau di kondisi yang lumayan low light dia masih bisa handle dengan baik. Gue jadi makin penasaran nih gimana performa kamera ultrawide-nya kalau dipakai buat motret astro. Karena kalau kita lihat ya, astrofotografi itu paling asik pakai lensa yang lebar-lebar, apalagi dia punya 13 mm dan juga 50 megapiksel. Di kamera ultrawide dari S25 Ultra ini ternyata punya distorsi yang lebih baik dari pendahulunya ya. Gue coba compare sama S24 Ultra. Di sini distorsinya itu masih kelihatan. Nih kalau kalian perhatiin di sini masih ada sedikit lengkungan di bagian pinggirnya ya. Sementara di S25 Ultra ini udah rapi banget ya, fix distorsinya. Untuk kebutuhan anak-anak Gen Z, yes, biasanya kan kalau selfie suka pakai kamera ultra wide tuh. Nah, sekarang di Samsung Galaxy S25 Ultra, lo bisa nyalain lampu flash untuk kamera ultra wide-nya. Ya ini mah sebelumnya kan nggak bisa ya, jadi sekarang udah bisa. Jadi keren lah. Lanjut motion mode, sekarang kita bisa manfaatin jadi lebih baik lagi. Selain bisa dijadikan sebagai video super pendek untuk bumerangnya Instagram, terus fitur best face juga ada, bisa pakai motion mode ini. Jadi pada saat kalian motret dimana ada wajah yang terlihat nggak siap gitu, misalnya matanya merem atau senyumnya kurang lebar, dengan aktifin motion ini
Bisa bikin foto, bisa diedit lagi untuk memilih pose yang terbaiknya. Ya, selanjut kita ke mode yang menurut gue spesial, yaitu Export RAW. Kalau di sebelumnya itu kita punya mode Astro, terus ada mode ND filter dan juga ada multiple exposure, tapi di sini ada yang baru. Yang pertama, ini ada mode Astro Portrait. Penjelasan yang mereka buat sih di sini ya, kalian bisa motret Astro dengan ada subjek orangnya. Tapi dibuat cukup simple dan menarik ya. Mode ini sepertinya berjalan dengan 2 exposure. Yang pertama, dia motret subjek orangnya dulu. Nanti ada indikator lampu flash yang akan menyala ya kalau subjek orang tersebut udah tercapture. Lalu orang tersebut bisa langsung keluar dari frame dan sisanya kamera akan otomatis memotret bintang-bintang yang ada di belakangnya. Gue sih belum coba ya mode ini secara real time di HP ini, tapi nextnya kita akan bawa hunting dan nyobain fitur ini. Next, kita dikasih fitur virtual aperture. Di mode ini kalian dikasih opsi untuk menggunakan aperture tapi by software. Sayangnya ya, ini cuma bisa digunakan untuk lensa 1x-nya aja. Dari hasil yang didapat sih kelihatannya cukup oke ya. Setidaknya dijadi opsi ya. Kalau untuk di portrait mode yang ada bokeh-bokehnya itu sekarang bisa tag dalam format yang RAW. Jadi untuk kalian editing lagi dan grading sendiri lagi nantinya. Terakhir adalah watermark. Gue cukup salut ya sama Samsung yang masih ngasih watermark dengan model yang cukup simple. Ini tulisan aja dan posisinya bisa diganti-ganti ya, di pinggir ataupun di tengah. Dan sekarang kalian bisa langsung aktifin watermarknya dengan icon di halaman utama kameranya ini aja. Simple, jadi tinggal sekali pencet bisa nyala, bisa mati watermarknya. Oke, jadi sebagai gambaran aja nih gue punya beberapa sampel-sampel foto selama kita di unpack ya. Dan perlu diingat, ini device yang gua pakai adalah produk pertama yang langsung ya gua pakai dari Unpack. Mungkin ada software update lagi nanti ke depannya, pasti ada penyempurnaan lagi. Next, kita juga dapat casing nih dari Samsung, yaitu kain sweet case. Ini kelihatannya sih cukup tipis ya casingnya ya. Nah, ini dia nih kalau udah dipasangin casingnya nih jadi seperti ini. Kelihatannya enak banget nih, kayaknya lembut nih ya. Mantap, mantap. That's it, gua rasa segitu aja pembahasan kamera dari Samsung Galaxy S25 Ultra ini. Semoga ngebantu kalian ya. Dan buat yang udah PO, monggo ditunggu aja. Dan nextnya nih, gue makin penasaran nih untuk bawa HP ini hunting-hunting foto. Apalagi kalau di Indonesia ya, pemandangannya kita cari yang Indonesia banget. Jadi tungguin aja videonya. Gimana Mang? Kalau kita bawa HP ini ke Lombok? Gas nih. Gas!